minta satu orang berdoa. Teman-teman lagi dulu saya bilang adalah Tuhan dan segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan yang disebut sampai selesai dan dibebaskan dari dunia kami dan dari kerajaan kami dan kami sudah keluar dengan dikatakan kami akan menerima kerajaan kedua atau yang berarti dari awal perjalanan yang dalam praktik dalam nama Tuhan Yesus kami akan haleluya amin. Buatkan yang namanya tanggal 18 Anggun Airin Ada Ibu. Hasmi Charles Hadir. Yara Ada Ibu. Cenda Ada Ibu. Dewi Karen Alfa. Vanilia Ada. Dorida Ada Ibu. Gilbert Alfa. Herman Intan KS. Jasmine Adiribu Juniati Katarina Tama Sigma Katarina Tendesi Ada Ibu. Presensia Lianti Alfa. Marce Ada Ibu. Maria Hadir. Maria Faro Maria Nino Ada Ibu. Maria Virgil Melinda Ada Ibu. Nona Novita Ada Ibu. Reva Ricardo Selmi Stacy Ada Ibu. Veronica Ada Ibu. Kamu senang kesini? Masih. Kan berapa belajar? Satu. Ya. Tapi berapa jam? Satu. Kalau ini karena siang, kau bangun. Ibu ada satu game harus fokus. Ya. Jadi kalau ibu bilang tepuk satu kali berarti tepuk satu kali. Ya. Kalau bilang tepuk dua kali, tepuk dua kali. Kalau ibu hanya bilang tepuk atau ibu hanya bilang dua kali berarti sudah boleh tepuk. Ingat ke sana. Jadi. Tepuk dua kali. Tepuk satu kali. Tepuk tiga kali. Empat kali. Fokus. Satu kali. Fokus. Tepuk dua kali. Tiga kali. Tepuk tiga kali. Atau tepuk tiga kali. Bukan. Saja berarti. Ya, ulang Ibu. Kalau bilang tiga kali berarti tepuk tiga kali. Tepuk empat kali. Tepuk dua kali. Tepuk. Berarti masih tepuk. Dulu kembali. Minggu lalu sudah jelaskan sedikit tentang konstitusi. Kita bertanya sedikit kembali tentang materi moral baru kami presentasi. Konstitusi itu apa? Hukum dasar tertinggi. Hukum dasar tertinggi. Dasar tertinggi yang lain. Hukum dasar tertinggi.
konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal tentang penyelenggaraan negara. Kalau konstitusi itu dibagi menjadi dua jenis. Apa sih? Hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang di belakang yang tidak tertulis itu apa? Maksudnya artinya? Bukan contoh ya. Yang tidak tertulis di bagian belakang. Tertulis adalah konvensi, yaitu kebiasaan perilaku negara yang dimiliki. Kalau yang tidak tertulis, kalau yang tertulis Adalah aturan-aturan pokok serta pembangunan negara dan peraturan negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. ya, jadi kalau konstitusi tidak tertulis itu yang tidak tertulis adalah konvensi atau kebiasaan dalam suatu negara. Kalau yang tertulis itu adalah aturan-aturan dalam suatu negara. Contoh, itu makanya contoh. Sampai now, contoh yang tidak yang tertulis. Yang tertulis itu undang-undang dasar. Yang lain, kalau yang tidak tertulis, Hukum Pidato presiden. pidato presiden. isyarat, kalau contoh untuk yang tertulis itu undang-undang, peraturan pemerintah atau Pancasila. Sedangkan contoh untuk yang tidak tertulis itu pidato Presiden tanggal 16 Agustus dan penetapan DPR di tanggal 1 Sidang. Minggu lagi bagi benar-benar berapa kelompok? 3. Iya. Kelompok 1 Di sebelah. tentang Definisi konstitusi dan prinsip konstitusi. kelompok 2 tentang topiknya. Dari suatu proses pengesahan Kongres konstitusi negara Republik Indonesia. Kalau kelompok 3 Pokok-pokok pikiran atau gagasan dan setiap fase proses pembentukan undang-undang dasar 1945 konstitusi negara Republik Indonesia. Oke, kalau kalian bisa berdiri dalam terbentuk kelompok. Sudah. Dengan Dia gitu? Iya. Cara kerja kelompoknya itu dari setiap kelompok siap 2 orang untuk ke kelompok lain untuk mendengarkan presentasi dari kelompok lain. Setelah mereka mendengarkan presentasi tersebut, mereka kembali dan memberikan kesimpulan. Boleh pilih 2 orang, contohnya kelompok 1 pilih 2 orang, 4 orang. Supaya 2 orang di kelompok 2, 2 orang di kelompok 3. Begitu juga dengan kelompok 2 dengan kelompok 3. Nanti 2 orang itu nanti bertugas untuk memberikan kesimpulan apa yang mereka dengar dari kelompok lain. Mengerti? Terus yang tinggal di kelompok itu mereka yang akan presentasi. Jadi itu tidak akan tanya jawab. Mungkin sudah siapa yang nanti mau kelompok lain. Yang presentasi siapa? 4 orang kelompok 1. Jadi kita boleh mau tinggal
kekuasaan pemerintah, hak warga negara, Sampai kelompok 1 mulai dulu. Selamat pagi guguran teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang definisi konstitusi dan fungsi konstitusi dalam pemerintah. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukuman dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasikan pemerintah suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukuman tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli, salah satu contoh ahli yang kelompok kami ambil yaitu Ensoliulis menyerahkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Istilah membentuk ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi tertulis adalah ketentuan pokok tentang negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa melalui persekutuan negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang terisimu dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR. Persidangan presiden telah menyiapkan rancangan undang-undang untuk sidang umum MPR yang akan datang. Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis, termasuk Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan negara yang dianggap tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terhadap adat, kebiasaan, dan juga tersebar di berbagai komponen. Di negara Inggris misalnya memiliki dokumen bersejarah seperti Makta Libertaur,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukuman dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemilik negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Sekian dan terima kasih. Lanjut kelompok 2. Kita kasih kesimpulan. Sebagai kemudian yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukuman dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemilik negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Sekian dan terima kasih. Lanjut kelompok 2. Kita kasih kesimpulan. Materinya tentang mulai atau dasar proses pemeriksaan UUD dengan dieksekusi negara Republik Indonesia. UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersamaan dengan Rencana Perumusan Dasar Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting seperti pengesahan UUD 1945 yang diambil dari RUU yang disusun oleh keputusan pada 22
Juni 1945. Memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh DPU PKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk dalam masa persidangan kedua tersebut. Dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketahui oleh Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketahui oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Bongso Negoro, R. Sutarjojo, A. Marinis, Panji Sigi, H. Agus Salim, dan Sugina. Panitia kecil terancam Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal yang disepakati, antara lain ketentuan tentang lambang negara kesatuan, sebutan majelis pemusyawaratan dan pembentukan panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Salim dan Suepomo. Rancangan undang-undang dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada 14 Juli sebelumnya bersama DPUPK mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang undang-undang dasar melakukan pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan sidang tanggal 15 Juli 1945 dengan acara pembahasan rancangan undang-undang dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Soekarno sebagai peneliti Perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang naskah. Sekian, terima kasih. Demikian Ibu dan teman-teman yang kami akan mempresentasikan penjelasan kami dari Komisi 3. Kami akan mempresentasikan tentang pokok-pokok pikiran atau gagasan dari setiap fase proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Yang pertama, fase persiapan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI dengan utama menyusun rancangan dasar negara dan konstitusi yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran. Pertama, melakukan berbagai sidang. Yang kedua, fase pengesahan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang berurusan utama mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk pemerintahan negara Indonesia. Pokok pikiran yang pertama, sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk pemerintahan di mana Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan membuat sistem pemerintahan
penegasan terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan yang kedua, pertama bagasan pertama menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara dan melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kedua pokok-pokok pikiran. Undang-Undang Dasar 1945 sempat tidak berlaku secara penuh akibat agresi militer Belanda dan pembentukan Negara Indonesia Serikat atau NIS. Setelah kemerdekaan kembali diraih, Undang-Undang Penjelasan pokok antara lain mengenai betapa pentingnya memulai proses penyusunan undang-undang. Kedua, undang-undang dasar negara manapun tidak dapat mengerti sungguh-sungguh juga bagaimana misalnya disitu harus diketahui keterangan-keterangannya. Oke, dan sekarang yang tadi bertugas untuk mengelompokkan bagaimana. Setiap kelompok saya tuliskan duduk sudah. Excel. kelompok satu tadi Teman-teman dari forum. Ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok 2 mengenai garis waktu proses pengesahan Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Garis waktu adalah di mana peristiwa-peristiwa penting atau dasar-dasar negara yang baru dirancang atau dibuat dengan menghadiri sidang dengan tokoh-tokoh utama Republik Indonesia. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 1945 bersamaan dengan rencana perurusan dasar negara Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Sekian dari kesimpulan saya. Kalau yang namanya satu Sama deh. kesimpulan dari presentasi dari kelompok 3, tema pokok pikiran atau gagasan dari setiap fase proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase yang pertama fase persiapan atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUP PKI.
Yang kedua, fase pengesahan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang ketiga, fase penerapan dan perubahan. Sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, kelompok 2 terima tugas bersama. Ketua harus berpenyiar tadi kelompok 1 definisi konstitusi dan Kesimpulan yang kami dapat dari kelompok 1 dalam pemerintahan adalah yang pertama, konstitusi merupakan suatu resultan atau suatu kesepakatan dari segala yang ada pada suatu masa dan tidak. Kedua, menjalankan bertindak sebagai penyelenggara negara. Undang-undang dasar 1945 konstitusi dan suatu sebagai peraturan tertinggi yang memuat hak warga negara dan kewajiban. Dari pokok pikiran atau gagasan dari setiap fase proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebab Konstitusi Negara Indonesia tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dasar utama dari Undang-Undang menyusun rancangan asas negara dan konstitusi yang sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, fase persiapan PPKI. Salah satu utama dari PPKI yaitu mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk pemerintahan negara Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyimpulkan tentang definisi konstitusi dan fungsi konstitusi dalam pemerintahan. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu pemerintahan negara. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan, tata yang mengatur kehidupan suatu bangsa. Konstitusi tidak tertulis yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam suatu negara. Contohnya pada tanggal 6 Agustus 1945 adalah itu baca proklamasi. adalah mengatur kekuasaan pemerintah, mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, menentukan batas kekuasaan kelompok. Sekian dari kami, terima kasih. Yang dari nama kelompok 3 punya nama kelompok punya. Satu orang terus nama kelompok. Kesimpulan dari